aja kali ya Mami. Ya. Ini kan lagi rame kemarin Mami itu. Gila, aku nggak enak yang gini nanti dikira pansus nih. Soalnya ada lawer bilang katanya saya memang sengaja biar teman-teman begini nih. Ya. Gimana nih? Kalian tahu kan kalau saya ada teman-teman saya selalu maaf ya saya langsung buru-buru. Bener gak sih? Gimana Mam kemarin dihajar apa ya dihujat. Jadi gini loh ceritanya. Saya itu kan di salah satu ini Trans TV semua ya. Saya tuh di Trans TV di Pagi-Pagi Ambiar kemarin. Kita tuh membahas tentang KDRT yang kebetulan mengundang Komnas HAM juga. Nah di sini kan banyak tuh yang berargumen dan berasumsi bahwa demi anak itu tidak apa-apa dan tidak masalah. Lah aku cuma meluruskan aja bahwa untuk demi anak itu alasan yang salah karena justru kasihan sama mental anak melihat orang tuanya berantem terus. Saya bilang begitu, berantem terus, jadi efeknya nanti ke mental anak. Kalau kita sayang sama anak, kita harus bisa memberikan kesehatan untuk anak. Itu sebenarnya bukan karena demi anak, sebenarnya demi papahnya. Tiba-tiba sayanya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem, nggak masalah. Besoknya lagi saya di Pagi-Pagi Ambiar lagi ngebahas itu lagi, laler itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen Zai, bisa nggak yang lain? Nggak, soalnya gini-gini. Ya udah oke, mau nggak mau kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya tuh saya dibilang mandul, saya dibilang pantes ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua. Terus saya dibilang apalagi ya, ini murahan. Saya dibilang kayak gitu. Akhirnya saya manusia biasa ya. Apalagi saya ngeliat di akun-akun gosip itu beberapa gitu yang tidak bertanggung jawab itu memotong saya, di TikTok juga memotong saya seolah-olah tuh saya itu membicarakan mereka gitu. Akhirnya saya live, saya menjelaskan bahwa saya itu tidak tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa harus marah? Saya punya hak untuk kecewa loh. Misalkan saya ditanya teman-teman, kebetulan saya lagi live, ada teman-teman wartawan senior yang tanya sama saya tuh kan kalau misalkan teman-teman kalau orang lain saya nggak mau jawab karena dia sama saya babe itu sama aku baik, aku bilang jawab dong neng gitu. Nah saya jawab, saya bilang gini, ya saya itu merasa kecewa, wajar kalau saya tuh kecewa karena kan memang orang yang nggak kenal dengan Lesti aja kecewa, apalagi saya bilang kayak gitu. Tapi saya mendoakan baik, mudah-mudahan mereka bahagia dan Bilar tidak mengulangi lagi. Sudah hanya itu. Terus udah gitu mereka tanya lagi, kalau Mbak DP prinsipnya bagaimana kalau misalkan di KDRT-in? Saya jawab, kalau saya nggak mau. Nah saya itu menjawab saya loh, bukan menjawab mereka gitu. Saya itu menjawab saya, tapi mereka tetap tidak terima. Kemudian akhirnya saya live lagi dong di IG karena saya gregetan dibilang mandul gitu kan. Akhirnya saya live lagi di IG, saya bilang, mereka bilang gini, dasar janda tua, hei nenek-nenek, Bilar nggak mau sama lu ya, lu gini. Heh laler, gue juga nggak mau sama Bilar ya. Gue kasih tahu nih, pada waktu di mana itu ya? Pada waktu aku ngejuri, nggak enak, mereka udah bersatu ya. Intinya adalah kalau aku mau seperti laler dambaan kamu itu, saya bisa beli 250.000. Ya, saya mau kasih tahu nih, dikasih gratis bahkan. Banyak anak-anak muda yang mau sama saya. Mohon maaf nih, cuman saya itu dari awal berbicara tentang KDRT-nya, bukan berbicara tentang hubungan rumah tangganya. Dalam arti ranah publik itu adalah KDRT-nya. Jangan sampai, saya pun pernah mengalami KDRT Mbak. Saya pernah mengalami KDRT. Bedanya ketika itu saya tidak lapor polisi. Makanya ketika Dede itu lapor polisi, saya merasa senang. Seberani itu ya Dede. Karena jujur, saya pernah mengalami KDRT, tapi bedanya saya tidak berani. Tapi saya berani bercerai karena saya tidak akan mungkin berhubungan dengan suami saya lagi. Boro-boro berhubungan gak nafsu Mbak. Perempuan itu kalau udah dibanting, dipukul Mbak, boro-boro gini gak bisa Mbak. Kalau saya, mohon maaf ya, kalau saya nggak bilang orang lain loh. Kalau saya, tolong, ya Allah. Dilempar bola biliar. Kalau dilempar bola biliar gimana Mami?
Gol tak balik aku. Le aku mas. Soalnya aku nggak bucin mas. Kok kamu mau berani lempar saya kamu ya saya ambil juga. Ya mohon maaf suami istri itu harus saling menyayangi. Jangan perilaku deh. Jangan KDRT bentuk fisik, verbal aja. Ketika dia kata-katain aku, janda lah begini-begini. Aku sakit loh mas. Perempuan itu kan pasti kan hatinya lembut sekali gitu loh. Jadi karena aku dididik oleh orang tua yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, tidak pernah berperilaku kasar terhadap ibu aku, sehingga aku merasa miris kalau ada laki-laki yang sampai ucapannya kasar sama perempuan, berperilaku kasar juga sama perempuan gitu. Jadi tolong digarisbawahi buat para laler-laler, saya tuh berbicara mengenai ranah publik, yaitu KDRT. Kalau masalah ranah privasi itu rumah tangga, saya nggak bicara tentang rumah tangga lalermu, itu enggak. Bakal laporin sama adnya. Saya sudah simpan beberapa akun-akun mbak, sudah saya simpan. Dia ngatain saya mandul, harus ada bukti otentik dari kedokteran mengatakan bahwa saya mandul. Itu satu, saya pernah keguguran loh sama suami pertama, tapi saya tidak bisa menceritakan hal itu. Mungkin saat ini sekarang saya sudah silaturahminya sudah baik sama beliaunya, dan dia sudah baik sama saya. Saya sudah memaafkan itu. Terus walaupun bukan KDRT, baku hantam. Terus kemudian Apa bedanya? cuma bedanya saya nggak lapor polisi, tapi saya cerai ya, karena saya nggak bisa itu. Kedua, saya diselingkuhi sama suami saya, sama mantan suami saya. Jadi kalau ada yang mau tukang kawin, saya tuh kurang sabar bagaimana? Diselingkuhi, di KDRT-in, dirampok duitnya, saya nggak minta cerai loh, nggak digugat sama saya. Coba jejak digital, ada nggak saya duluan menggugat suami saya? Katanya kan perempuan sabar nggak boleh menggugat dulu. Nah, tapi saya juga nggak mau jadi perempuan jihad mati di tangan suami ya. Mau tuh bilang mindalik. Saya dibilang begini, DP, ya saya kasih tahu kamu ya, DP katanya. Mohon maaf ya sayang, saya mohon maaf nih, ini ucapan dari orang tersebut dan saya masih simpan kata-kata dari akun tersebut. Si L ini perempuan soleha. Dia ini ketika mati pun di tangan suaminya, itu termasuk jihad. Itu salah. Ajaran agama dari mana? Sedangkan saya Islam. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Nah, di sini kondisinya adalah kalau saya balik lagi misalkan saya dihajar sama suami saya terus katanya itu jihad, tolong dong tanyakan sama yang katanya jihad itu kalau memang langsung masuk surga, tolong bener gak itu memang masuk surga, baru saya mau dibogemin sama lagi saya ya.